mendunia yang sudah tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, sudah tersebar di antero dunia ini. Akhirnya termasuk di Indonesia. Indonesia oleh Bapak Presiden Indonesia mengeluarkan surat keputusan secara berjenjang, kemudian menteri-menteri terkait termasuk Menteri Kesehatan melanjuti dengan surat juga edaran dari Sekjen Departemen Kesehatan, bahkan Dirjen Kesehatan pun mengirimkan surat edaran kepada seluruh jajaran pemerintah sampai ke kabupaten. Selain itu juga ada juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara yang terkait dengan kepegawaian aparatur sipil negara. Nah, semua ini adalah menjadi landasan hukum oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Khususnya di Kabupaten Donggala, hari ini saya ambil sikap, walaupun surat-surat itu sebagian sudah ada di tangan, sebagian belum. Tapi karena ini persoalan yang sudah merembes sampai kepada masyarakat yang ada, maka saya berinisiatif untuk mengumpulkan semua satuan kerja, semua organisasi perangkat daerah dengan pimpinannya, sampai semua unit-unit kerja yang bekerja di kabupaten, kecamatan, di desa, dan di kelurahan. Sehingga saya hadirkan camat, hadirkan KUPTD Kesehatan, Dinas Kesehatan, dihadirkan kepala-kepala OPD, maksud pimpinan OPD, hadirkan mitra-mitra kerja, termasuklah unsur-unsur musyawarah pimpinan daerah yang ada dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Lengkap tadi, kita termasuk PDAM, termasuk juga swasta, termasuk juga adalah lembaga-lembaga lainnya yang dianggap punya kompetensi di masyarakat. Tadi kita, setelah saya menyampaikan beberapa surat edaran itu, termasuk keputusan Bapak Presiden Republik Indonesia, akhirnya kita sambil mendengarkan usulan-usulan serta saran dan pendapat dari beberapa pimpinan OPD yang termasuk dalam 5 protokol itu. Sehingga ini nanti surat edaran yang kita buat ini sebagai masukan dari beberapa pendapat tadi untuk kita tuangkan dalam surat edaran Bupati Donggala yang bisa nanti ditempel di kelurahan, di desa, di mana-mana tempat keramaian. Yang isinya adalah ya, kita tenang saja menghadapi virus corona ini, tidak usah panik, tapi kita waspada. Kemudian kita selalu mengutamakan yang namanya kebersihan. Kebersihan, setiap kali kita harus cuci tangan seperti yang sudah dihimbaukan. Dengan kebijakan nasional ini, mungkin di Kabupaten Donggala, pertama adalah saya akan meliburkan guru-guru PAUD, anak-anak PAUD yang kecilin, tidak usah dulu hadir selama 2 pekan. Jadi PAUD, anak PAUD dan gurunya PAUD. Gurunya PAUD nanti tetap juga akan memantau. Yang kedua adalah menghiburkan juga anak TK, SD, SMP sebagai kewenangan dari pemerintah kabupaten. Kita liburkan selama 2 pekan. Sehingga nanti gurunya cukup membimbing, mencari tahu di mana posisi. Sehingga masih tetap ada jejaringan. Kemudian yang ketiga adalah kita coba 2 pekan ini tidak usah dulu apel kepada pegawai negeri, kepada pegawai negeri sipil, artinya aparatur sipil negara yang selama ini kita apel rutin tiap hari, ini kita tiadakan dulu biar mereka dulu istirahat, tidak apel itu. Kemudian tadi baru datang surat edaran Menpan, surat edaran Menpan yang baru datang tadi, himbauannya kepada ASN. Kemungkinan besar itu untuk menghliburkan ASN. Ya, kalau di Donggala tepat, karena ASN lebih banyak dari Palu. Baik dia konsentrasi saja dalam rumah, tidak kemana-mana. Ini juga diberi batas waktu 2 pekan untuk tidak. Tapi kepentingan berkaitan dengan kedinasan tetap menjadi tugasnya. Kalau tidak bisa dia lakukan di kantor, dia cukup di rumah.
dia kerjakan di dalam rumah, baru dia kirim data. Nah inilah hanya saja 2 pekan saja kita beri kesempatan. Di luar dari itu, setelah itu sudah tidak. Kalau ada yang tidak masuk kantor di luar dari 2 pekan, kita akan beri sanksi. Ya tentunya karena 2 pekan itu cukup bersahaja dan cukup kemanusiaan untuk memberi kesempatan kepada pegawai itu untuk libur sementara selama hanya 2 pekan. Jadi lewat dari 2 pekan kita sanksi. Kemudian di sisi lain juga masyarakat kita ada di Donggala ini ada 5 pintu yang harus kita waspadai. Yang pertama pintu Surubana, Kabupaten Donggala dengan Masangkayu. Ini jalur darat. Nah ini yang harus kita tadi sudah sampaikan sama Kadis Perhubungan untuk dilakukan semacam akses di situ tidak ditutup tapi ada pengawasan yang eksternal dan internal. Akses yang ada tambu dengan parigi motor itu turun di tambu ke via itu juga harus ada himbauan dan dilakukan pengawasan. Termasuk Oguamas dikasih himbauan petugas kita di situ dengan spanduk yang bertuliskan pencegahan dan bertuliskan adalah pengawasan. Nah, termasuk hubungan Palu dengan Donggala di Watu Sampu. Termasuk juga akses antara antara Sigi dengan Donggala. Nah, Donggala ini kan terbuka. Selain itu juga adalah kita juga melakukan pengawasan ketat terhadap 3 pelabuhan. Yang pertama Pelabuhan Donggala dengan kapal yang transit itu, yang kedua Pelabuhan Wani, dan yang ketiga Pelabuhan Oguamas. Ini juga kita lakukan himbau kepada masyarakat untuk tidak naik di atas kapal itu. Jadi tidak ada naik turun dari kapal, diberi waktu 2 pekan. Dan kepada awak kapal tidak dilarang untuk turun melakukan akselerasi dengan masyarakat. Seperti itu himbauan-himbauan semua yang ada, dan ini kita tidak lanjuti dengan baik. Kemudian di sisi lain juga adalah kita khusus di Kabupaten Donggala dari hasil pertemuan tadi ini akan kita tuangkan dalam sebuah surat edaran baru ditempelkan di tempat-tempat rumah, di camat, di kesehatan sampai kepala desa dan kelurahan. Saya kira itu isinya dari pertemuan kita hari ini untuk kita patuh dan taat terhadap apa yang telah menjadi kebijakan nasional ini untuk kita tidak lanjuti sampai masa. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat dihimbau untuk tidak keluar dulu, tidak keluar kemana-mana. Sampai kepada edaran Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa pejabatnya ASN ini jangan dulu keluar negeri ataupun keluar daerah yang tertimpa dampak daripada corona. Seperti itu yang kita tuangkan dalam surat edaran yang sebentar akan saya tanda tangan. Setelah itu baru akan dibawa ke seluruh penjuru desa, kecamatan dalam wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Donggala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.